Hai Smart Viewers, selamat datang di Dinas Malam. Dan tugas malam ini membahas tentang pelet susuk. Langsung aja kita bahas. Tapi, apa kamu berani nonton sendirian? Smart Viewers, seperti yang kita ketahui, kalau ilmu pelet di Indonesia ini masih terus ada dan masih dipraktikkan sampai hari ini. Nah, pelet-pelet yang dilakukan biasanya bertujuan untuk memikat seseorang yang diinginkan. Seperti apa pelet-peletnya? Mari kita bahas. Ilmu pelet sendiri adalah tipe ilmu gaib yang bekerja melalui alam bawah sadar seseorang yang tujuannya itu untuk membuat orang yang menerima pelet menjadi tergila-gila, mungkin lebih tepatnya cinta setengah mati dengan pengirimnya. Nah, Smart Viewers, tapi orang-orang masih banyak yang salah kaprah tentang ilmu pelet ini. Karena nggak semua ilmu pelet itu bisa bekerja sesuai dengan keinginan pengirimnya. Kenapa? Karena ilmu pelet itu akan bekerja kalau misalnya korbannya itu udah dikenal. Nah, jadi kita itu bisa memelet orang lain dengan benda-benda yang biasanya digunakan oleh orang tersebut, gitu. Jadi misalnya kayak sapu tangan, terus juga pulpen, tisu, sendok, bahkan sehelai rambut dari orang tersebut aja bisa jadi bahan pelet. Nah, kalau untuk jenis-jenis peletnya sendiri nih ada beberapa. Jadi langsung aja nih, yang pertama itu ada pelet jaran goyang. Nah, jaran goyang ini termasuk pelet pemikat yang paling tinggi ilmunya, khusus untuk memikat hati wanita atau lawan jenisnya. Gitu. Nah, kemudian ada pelet semar mesem yang termasuk pelet pengasih. Jadi kalau pengasih itu katanya orangnya itu bisa sampai memberikan segala-galanya. Bisa aja hartanya, kehidupannya, bahkan nyawanya juga bisa dikasih. Gitu. Levelnya lebih tinggi ya dibanding jaran goyang. Nah, kemudian ada pelet susuk. Dan ini yang akan kita bahas lebih jauh nih Smart Viewers. Tadi kan udah banyak ya pelet, jenis-jenis pelet. Jadi untuk yang sekarang kita akan membahas lebih lengkap mengenai pelet susuk. Sebenarnya apa sih pelet susuk itu? Jadi pelet susuk sendiri ini paling terkenal ya di Indonesia ya. Betul banget. Dan masih sering dipraktikkan juga, dan jadi bukan hal yang tabu lagi untuk masyarakat dan bisa kita temui di beberapa tempat dan orangnya. Jadi banyak banget yang masih memakai pelet susuk ini ya di berbagai daerah di Indonesia. Pelet susuk ini biasanya digunakan untuk jodoh, untuk kecantikan, untuk perdagangan. Jadi biar dagangannya laris manis, laku, karir juga, dan bisa juga untuk kekebalan seseorang. Gitu. Kalau tujuannya untuk percintaan, jadi kan biasanya seseorang itu melakukan segala cara untuk mendapatkan cintanya, dan pelet susuk ini bisa dijadikan salah satu media atau cara yang paling mudah, yang singkat, yang dapat dilakukan untuk seseorang memikat hati seseorang tersebut. Gitu. Biasanya pelet susuk ini digunakan dengan cara memasukkan benda asing ke dalam tubuh secara spiritual. Dan biasanya benda asing tersebut umumnya seperti jarum kecil. Gitu. Sebenarnya benda-benda yang digunakan tadi itu tergantung dari jenis dan tujuan susuk tersebut yang ditanam dan di bagian tubuh mana yang dipasang. Jadi beda jenis benda, beda letak yang dipasang susuk tersebut itu beda fungsi dan tujuannya. Seperti itu. Dan biasanya siapa aja sih yang menggunakan susuk? Pasti jawabannya semua orang bisa menggunakan susuk ya gitu. Kalau bicara spesifik, mungkin penggunanya ini biasanya di kalangan-kalangan profesi-profesi ya, kalangan profesi yang biasanya itu seperti selebritas, seperti penyanyi, artis, atau mungkin pejabat-pejabat ya. Dan mungkin para
pekerja malam. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis susuk yang paling populer di Indonesia. Yang pertama itu ada susuk emas. Susuk emas ini paling populer. Nah, karena dia itu bisa membuat wajah jadi lebih berseri, jadi lebih bening, berkilau, seperti emas. Susuk emas ini konon katanya membuat senyum atau wajah kita jadi semakin manis dan semakin menarik untuk dilihat. Nah, yang kedua ada susuk sambar lilin. Sambar lilin ini berasal dari hewan serangga yang warnanya hijau. Nah, jadi dia tuh serangga kecil, mungkin agak-agak mirip kecoa ya gitu. Kecoa Kumbang. warna hijau. Iya, kumbang juga gitu. Sebenarnya hewan ini cantik gitu, Ra. Cuma ternyata kegunaannya untuk yang seperti ini gitu. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat itu kan dikenal dengan nama sambar lilin. Kalau Oke. di Jawa Tengah itu dikenal dengan namanya sambar iler gitu. Oke. Nah, kalau misalnya belum tahu seperti apa nih, dari tadi kita bahasin bentuknya, ini ada gambarannya ya, Smart Viewers. Nah, kalau dalam penggunaannya, sambar lilin ini dimasukkan ke dalam lapisan kulit untuk diserap energinya. Bahkan ada juga yang mesti dikonsumsi. Jadi kita makan serangganya gitu. Dan yang terakhir itu bisa hanya dijampi-jampi aja. Jadi misalnya ini serangganya ditaruh di tangan, terus dijampi-jampi, nanti serangganya tuh hilang sendiri gitu. Udah sampai ke orang yang mau pasang susuk. Jadi hewan sambar lilin ini juga dulunya dipakai sebagai jimat, yang mana gunanya untuk meluluhkan hati wanita atau pria yang kita incar gitu. Jadi sambar lilin ini termasuk penggunaannya variatif ya, Iya. bisa ditanam ke dalam tubuh, bisa dikonsumsi, bisa dijampi-jampi, Betul. atau bisa dijadikan jimat. Iya, banyak banget Variatif. memang dia. Nah, kemudian yang ketiga ini ada susuk berlian. Oke. Nah, susuk berlian ini juga populer, tapi lebih ke kalangan artis gitu. Karena si susuk berlian ini efeknya jauh lebih besar daripada susuk emas. Nah, susuk ini banyak dipilih oleh artis karena memancarkan aura dan kilauan yang jauh lebih kuat lagi energinya gitu. Jadi biasanya susuk ini memberikan pengaruh besar ke pesona si artis gitu. Jadi fansnya itu bisa jadi sangat sayang sama dia, sangat tergila-gila seperti itu. Nah, jadi mungkin ada ya yang beberapa artis yang pakai gitu. Oke, lanjut ya Peh gitu. Selain ada tadi beberapa susuk, selanjutnya ada susuk bedak aura nih. Jadi kalau yang lain itu ditanam, digunakan sebagai jimat, lalu dikonsumsi, yang bedak aura sendiri cara penggunaannya itu adalah dipakaikan gitu, seperti bedak biasa. Jadi dipakaikan ke wajah dan itu akan membuat aura wajah kita jadi bercahaya dan disukai gitu oleh orang-orang yang melihatnya gitu, Smart Viewers. Lalu yang terakhir adalah susuk kembang kantil. Jadi susuk kembang kantil ini merupakan susuk yang katanya dipercaya sebagai pelet susuk yang paling ampuh kayak gitu, Smart Viewers. Jadi kembang kantil ini adalah merupakan susuk dari bunga cempaka. Jadi pucuk dari bunga cempaka yang digunakan sebagai susuk. Konon dipercaya mampu memancarkan aura kecantikan yang berbeda, yang katanya kalau kita memakai susuk ini kita bisa terlihat awet muda. Kalau untuk pria sendiri, biasanya susuk kembang kantil ini digunakan untuk menambah ketampanan dan kewibawaan juga. Itu cara penggunaannya sendiri bisa ditelan, dan ada juga dukun-dukun yang menyediakan minyak kembang kantil. Itu biasanya juga dioleskan ya ke beberapa titik tubuh tersebut gitu. Dan namun Smart Viewers, kembang kantil ini merupakan susuk yang harus hati-hati ya, karena konon katanya kembang kantil juga adalah syarat untuk pengundang datangnya makhluk kuntilanak.
Lalu tadi sudah kita bahas ya jenis-jenis susuk, dan sekarang gimana sih cara kerja dari susuk itu sendiri gitu. Jadi seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, cara kerja susuk itu kan tadi ditanam, ada yang ditanam di lapisan kulit, ada yang diminum atau langsung dimakan, ada yang digunakan seperti bedak, dan ada juga yang langsung ditelan ya. Lalu perihal titik-titik atau posisi mana tubuh yang dipasang juga ada kegunaannya tersendiri ya Peh. Gitu. Jadi ada di bagian pipi untuk susuk pengasih, lalu untuk membuat orang lain juga memberikan kasih sayang kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Lalu ada bagian dagu dan di antara alis, ini dua alis ini di tengah-tengah itu sebagai susuk pemikat atau sebagai pemikat daya tarik dan karismatik dari seorang yang memakai susuk itu. Lalu ada susuk yang dipasang di titik dada yang digunakan biasanya untuk tujuannya untuk memperoleh keberuntungan. Kayak gitu. Ada juga yang dipasang di alat vital yang membuat pasangan kita ini semakin tergila-gila atau selalu ingat terngiang-ngiang dengan si pemasang susuk itu hingga tak ingin berpaling. Wah, Smart Viewers, orang yang pakai susuk ini nggak bisa dilihat pakai mata biasa nih, gitu. Jadi kita nggak akan bisa ngelihat dia pakai atau enggak. Tapi pernah ada kejadian, ada seorang wanita, dia itu pakai susuk, terus dia pergi berobat, dan pas dia berobat itu dia melakukan ronsen. Nah, ternyata di hasil ronsen itu banyak banget gambaran jarum-jarum kecil di area wajahnya dia gitu. Jadi ternyata secara medis itu kelihatan kalau di ronsen. Betul. Tapi kalau misalnya kita belah gitu, bedah, dipegang itu nggak ada apa-apa gitu. Nah, terus gimana sih ciri-ciri orang yang pakai susuk? Ya, ini dia nih. Ini dia ciri-ciri orang yang pakai susuk versi Dinas Malam. Yang pertama, ini tampilannya dia jadi lebih menarik. Biasanya kita lihat dia biasa aja sebelumnya. Nah, setelah dia pasang susuk, kita ngelihat kok dia jadi lebih bersinar ya, lebih bercahaya, lebih menarik gitu. Jadi kontras ya, jadi, antara yang sebelumnya sama yang ketika dia sudah memakai susuk. Berasa banget gitu perbedaannya. Nah, kemudian dia juga setelah kita melihat dia nih, kita terbayang-bayang akan wajahnya gitu. Jadi kita akan selalu terbayang-bayang dari bayangan wajah orang itu gitu. Kemudian ada lagi kemauan dari orang yang memakai susuk itu biasanya dituruti. Gitu. Jadi misalnya dia tadi pasang di dagu gitu. Jadi permintaan dia apapun itu biasanya akan terkabulkan sama orang yang dituju gitu. Nah, katanya juga orang yang menggunakan susuk itu biasanya selalu beruntung gitu. Mungkin karena efek-efek yang tadi gitu kan. Nah, tapi orang yang menggunakan susuk juga mempunyai rasa cemburu yang besar dan juga mudah gelisah gitu. Jadi kalau misalnya dia lihat targetnya itu lagi ngobrol sama orang lain gak menanggapi dia, dia merasa apakah susuknya gak bekerja? Gak berfungsi. Iya kan? Oke. Gitu, jadi dia lebih mudah merasa cemburu gitu. Lebih sensitif ya? Betul. Nah, yang lebih mengerikan lagi, orang yang menggunakan susuk ini biasanya juga mudah kerasukan. Gitu. Mungkin karena ada aura yang terbuka, jadi menarik makhluk-makhluk gaib. Betul, ya. Gitu. Dan salah satunya lagi, dia juga malas beribadah. Nah, Smart Viewers, ini dia ada beberapa pantangan-pantangan ya yang dilarang untuk seseorang yang memakai susuk gitu. Jadi pemakai susuk pasti punya pantangan karena ada kaitannya dengan ilmu gaib gitu. Jadi untuk lebih berfungsi gitu tujuan dari si susuknya sendiri. Yang menjadi kelemahan pemakai susuk ini biasanya adalah sabut kelapa, buah pisang emas, daun kelor, dan juga yang paling sering adalah tusuk sate. Ya kan? Kalau misalnya Smart Viewers pengen tahu teman Smart Viewers ini pakai susuk atau enggak, bisa dicoba nih, ajak
makan sate. ya. Itu biasanya orang yang memakai susuk tidak langsung memakan sate itu langsung dari tusukannya gitu. Biasanya seperti itu. Pantangan bagi pemakai susuk juga tidak boleh berjalan di bawah pakaian yang sedang dijemur. Gitu. Dan pantangan-pantangan ini jika dilanggar, susuk-susuknya itu bisa luntur lalu mendapat kesialan, diganggu setan, gila, atau hingga meninggal dunia. Oke, jadi selain pantangan-pantangan, susuk ini juga punya efek samping atau kutukan daripada yang tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pantangan, berarti kan ada sesuatu nih yang terjadi gitu. Nah ini katanya karena orang yang menggunakan susuk ini memiliki perjanjian dengan setan gitu. Jadi karena ini berhubungan dengan ilmu gaib gitu. Nah smart viewers, yang paling serem adalah kutukan dari susuk sambar lilin. Yang mana kutukan ini gak hanya berdampak untuk pemakainya aja, melainkan berdampak ke seluruh anggota keluarga si pemakai. Bahkan katanya bisa sampai turun-temurun kalau kutukan tersebut tidak bisa dipatahkan atau dimusnahkan. Pemakai susuk ini adalah bisa mengalami perceraian gitu. Rumah tangganya jadinya bisa retak gitu. Dan yang paling parah adalah putusnya hubungan dengan Tuhan karena melakukan perbuatan musyrik nih smart viewers. Itu udah jelas ya, karena berhubungan dengan ilmu hitam, artinya kan tidak percaya juga ya sama Tuhan sendiri. Jadi bagi smart viewers yang memiliki pengalaman pribadi atau punya teman atau saudaranya, keluarganya yang berkaitan dengan pelet susuk ini, bisa kita ngobrol di kolom komentar untuk kita buat nih di episode Dinas Malam selanjutnya. Kayak gitu. Dan jangan lupa juga smart viewers untuk subscribe, nyalahin lonceng notifikasinya untuk tahu tentang episode-episode Dinas Malam selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir episode Dinas Malam. Tapi, apa kamu yakin nonton sendirian?